Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Saya Anissa Rahmawati dengan nomor presensi 6, NIM 141062004. Saya dari kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mini skripsi kualitatif saya. Nah, untuk judul dari mini skripsi kualitatif saya di sini adalah gaya komunikasi guru dalam meningkatkan keaktifan siswa di kelas School of English Penjaringan Jakarta Utara. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya memiliki hubungan di dalam kursus dari School of English Penjaringan ini. Jadi saya tertarik untuk mencoba meneliti bagaimana gaya komunikasi guru guru School of English untuk mengaktifkan siswanya di kelas. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana nantinya akan ada latar belakang dan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian dari penelitian yang saya buat ini. Baik, langsung saja masuk ke dalam latar belakang dari penelitian yang saya buat. Baik, latar belakangnya adalah gaya komunikasi atau communication style diartikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang dapat digunakan dalam suatu situasi tertentu. Gaya komunikasi merupakan gaya yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Setiap komunikator mempunyai gaya komunikasi dan ciri khas berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi budaya, pendidikan, lingkungan keluarga, pengalaman, dan lain sebagainya. Mengajar dan gaya belajar adalah perilaku atau tindakan yang guru dan siswa tunjukkan pada saat pembelajaran. Pengajaran perilaku mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai guru dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, di dalam gaya komunikasi ini ada 3 macam. Gaya komunikasi non-asertif ditandai dengan kecenderungan untuk menyembunyikan atau berdiam diri apabila terdapat suatu masalah. Yang kedua ada asertif, merupakan sebuah gaya yang ditandai dengan menyatakan opini secara langsung atau terbuka agar tujuan orang tersebut terpenuhi. Dan yang ketiga adalah agresif. Agresif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan usaha individu untuk selalu hadir atau mendekatkan diri di setiap kesempatannya. Nah, guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Apalagi bagi siswanya sendiri. Nah, banyaknya kegagalan siswa mencerna informasi dari gurunya biasanya disebabkan ketidaksesuaian gaya komunikasinya. Atau sebaliknya, apabila gaya komunikasi guru sesuai dengan gaya belajar siswa, semua pelajaran akan terasa sangat mudah gitu. Jadi siswa akan lebih mengerti gitu dan merasa menyenangkan apabila gaya komunikasi dari gurunya itu memang tepat dan sangat baik untuk siswanya. Jadi gaya komunikasi guru yang menyenangkan secara tidak langsung, hal ini dapat juga menumbuhkan semangat atau motivasi belajar siswa terhadap suatu mata pelajaran. Baik, di sini ada data dari permasalahan yang saya lihat di School of English. Jadi berdasarkan data yang saya peroleh di School of English Penjaringan tahun 2021, jadi totalnya itu ada siswanya itu sekitar 100 orang. Ini tahun 2021. Untuk tahun 2022 akan saya teliti lagi dan mengumpulkan berapa jumlah siswanya gitu. Nah, terdiri dari jadi sistem kelas di School of English ini berbeda karena School of English ini
suatu kursus bahasa Inggris gitu. Jadi bukan yang sekolah atau pendidikan yang memang kelasnya itu kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi untuk di School of English ini, kelasnya itu terdiri dari grup. Nah, di sini ada grup gabungan dari batch 1, 2, dan 4. Selanjutnya ada batch 3, ada batch 6, batch 7, batch 8, dan ada juga grup panda dan grup butterfly. Di tahun 2002 ini ada penambahan kelas, itu ada kelas namanya batch 10 gitu. Nah, dari hasil survei awal peneliti saya sendiri, dari beberapa siswa ini memang terlihat masih kurang aktif saat pembelajarannya gitu. Jadi saat itu saya melihat secara langsung siswa dari School of English ini saat pembelajaran ditanya oleh gurunya itu masih kurang aktif gitu. Nah, bahkan saat itu juga di akhir tahun dari 2022 diadakan lomba di SOE penjaringan. Nah, dari sebagian siswa itu tidak berani mengungkapkan atau menjawab kuis-kuis lomba yang ada. Di sini saya merasa perlu meneliti bagaimana gaya komunikasi yang dikembangkan oleh guru pengajar SOE penjaringan tersebut. Karena siswanya sendiri masih kurang aktif gitu. Jadi apa penyebabnya, gaya komunikasinya seperti apa yang diterapkan oleh guru-guru SOE ini gitu. Sebenarnya tidak semua siswa yang kurang aktif. Memang ada beberapa, namun sebagian itu lebih banyak yang kurang aktif gitu. Baik, selanjutnya ada fokus penelitian. Ya, jadi fokus penelitian saya di sini ya menganalisis bagaimana gaya komunikasi guru SOE penjaringan gitu saat pembelajaran di dalam kelas. Saya ingin tahu bagaimana gaya komunikasinya karena memang seperti yang sudah dipaparkan di latar belakang tadi, keaktifan siswanya itu tidak banyak gitu, tidak seluruhnya, tapi sebagian besar malah lebih kurang aktif gitu. Nah, di sini juga saya ingin mengidentifikasi seberapa pahamnya, karena mereka kurang aktif tentunya bisa saja faktornya, penyebabnya adalah karena kurang pahamnya gitu. Jadi saya di sini juga ingin mengidentifikasi seberapa pahamnya terhadap materi yang diberikan oleh guru SOE ini. Nah, yang terakhir di sini saya ingin mengidentifikasi seberapa besar antusias dan keaktifan siswa SOE di tahun 2023 ini dalam kelas gitu. Baik, selanjutnya di sini tujuan dari penelitian saya. Yang pertama di sini ada mendeskripsikan dan menganalisis gaya komunikasi yang diterapkan oleh guru SOE penjaringan. Yang kedua di sini saya ingin menganalisis keaktifan siswa SOE penjaringan saat pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga adalah menganalisis penyebab kenapa sih tidak aktif siswa SOE ini. Apakah memang gaya komunikasinya yang salah dari guru SOE atau memang siswanya yang kurang memiliki antusias gitu. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Secara akademis pastinya sebagai media referensi ke depannya bagi peneliti lainnya yang misalkan ingin meneliti juga gaya komunikasi guru gitu dalam mengaktifkan siswa di kelas. Yang spesifiknya tentang gaya komunikasi guru untuk sebagai media referensinya. Dan untuk manfaat praktis di sini bagi saya sendiri penelitian ini kedepannya akan memberikan wawasan dan bekal praktis dalam bagaimana sih cara berkomunikasi, gaya komunikasi seorang guru kepada siswa, dan bisa menjadi bahan referensi gaya komunikasi yang lebih tepatnya lagi untuk mengaktifkan siswa di kelas gitu. Dan serta menambah pengalaman secara langsung dari teori-teori yang
saya dapatkan dalam penelitian ini di bangku perkuliahan. Baik, selanjutnya masuk ke bab selanjutnya, itu bab 2, landasan teori. Jadi untuk teorinya yang saya pakai itu kira-kira tentang pastinya gaya komunikasi gitu. Nah, di sini untuk kajian literatur, di sini saya ambil salah satu contoh kajian literaturnya, ada gaya komunikasi guru dalam meningkatkan disiplin siswa studi pada Madrasah Aliyah Swasta Lamno Aceh Jaya. Nah, di penelitian ini sangat spesifik meneliti tentang gaya komunikasi guru, dan untuk metodenya menggunakan metode kualitatif. Untuk perbedaannya sendiri masih belum diidentifikasikan lebih jauh lagi. Baik, selanjutnya adalah variabel yang saya gunakan. Variabel yang saya gunakan di sini adalah gaya komunikasi guru. Nah, untuk gaya komunikasi itu kan banyak, jadi variabel yang saya pakai di sini gaya komunikasi guru gitu. Nah, untuk gaya variabel ini, gaya komunikasi guru, ya jadi untuk gaya komunikasi guru ini akan memberikan beberapa teori-teori tentang gaya komunikasi guru, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian di sini saya melakukan pendekatan penelitian, pendekatan kualitatif. Nah, untuk metode penelitiannya saya menggunakan observasi yang bersifat close observation, di mana informan tidak mengetahui saat saya observasi. Nanti saya akan mengobservasi langsung saat kelas berlangsung gitu, dari guru maupun siswanya juga. Dan di sini saya juga menggunakan metode wawancara. Nanti yang diwawancara adalah guru dan leader dari SOE. Nah ini dia teknik penarikan informannya. Populasinya di sini ada guru SOE penjaringan. Dan sampelnya di sini saya menarik informan itu leader dari SOE penjaringan, karena leader di sini itu lebih banyak mengetahui, dan dia foundernya juga dari awal berdiri SOE penjaringan itu. Dan di sini saya juga akan mewawancarai 2 guru pengajar SOE gitu. Jadi 2 guru yang kenapa sih saya di sini mengambil 2 gurunya juga, karena supaya mendapatkan beberapa sudut pandang dari guru gitu. Karena setiap kelas itu kan berbeda-beda. Jadi saya akan mengobservasi terlebih dahulu dan memilih guru yang memang memegang kelas yang kelihatannya kurang aktif gitu. Baik, sekian dari pemaparan penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selanjutnya akan dilengkapi dalam revisi berikutnya. Terima kasih Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Saya Anissa Rahmawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.